Episode ke-56, menakjubkan. Morgan mengajak Felicia masuk ke dalam resort yang sudah dia sewa untuk seminggu ke depan. Pria itu benar-benar ingin membuat Felicia bahagia dan berkesan dengan bulan madu mereka. Ya, meskipun sudah ada janin di rahim Felicia, tetapi tidak menyurutkan mereka untuk melakukan bulan madu ini. Morgan memilih bulan madu ketika usia kandungan Felicia sudah memasuki trimester kedua. Kata dokter, di usia trimester kedua sudah tidak rawan untuk berhubungan suami istri dengan intensitas yang sering. Maklum, karena hamil muda, Morgan merasa gak sedikit takut untuk berhubungan badan sering-sering. Mungkin dia akan minta jatah seminggu 2-3 kali. Itu pun kalau dia sudah tidak tahan. Padahal menurut dokter, tidak masalah kalau memang ingin berhubungan suami istri. Asalkan jangan dibuang di dalam, karena tidak bagus untuk janin. Kamar kita ada di bawah, sayang, ujar Morgan, membuka sebuah pintu berwarna putih. Mereka menuruni sebuah tangga yang menuju ke bawah, dan selama perjalanan ke bawah, Felicia merasa benar-benar takjub. Ini kamar kita, sayang, berada di bawah samudra. Ini spesial untukmu loh, ucap Morgan memeluk Felicia dari belakang. Melihat pemandangan yang seperti berada di negeri dongeng, Ariel, si ikan duyung cantik yang hidup di lautan. Felicia tidak henti-hentinya tercengang kalau melihat kamar mereka yang berada di dasar Samudra India. Langit-langit kamar tembus pandang dan bisa melihat ikan-ikan yang berenang bebas dan juga berbagai terumbu karang yang ada di dasar laut. Bagaimana, sayang? Apa kamu suka? Tanya Morgan sedikit berbisik. Aku sangat suka. Tapi apakah kita akan bermalam di kamar ini? Tanya Felicia. Iya, apa kamu tidak suka? Bukankah tempat ini indah? Morgan mengerutkan keningnya. Biasanya para wanita kan suka tempat yang menakjubkan seperti ini. Bukankah tadi istrinya itu sangat senang? Tapi kenapa sekarang malah berubah menjadi murung? Aku suka, tapi aku malu kalau tidur di sini. Nanti kalau kita bercinta dan sedang begituan, akan dilihat secara live oleh ikan-ikan yang berenang dong. Kan gak nyaman. Morgan menepuk jidatnya ketika mendengar jawaban sang istri. Kenapa harus malu? Mereka gak bakalan paham kan? Morgan mengelus perut istrinya dari belakang, memberikan sensasi aneh pada tubuh Felicia. Sentuhan Morgan memang begitu memabukkan, selalu bisa membuatnya melayang ke langit 7. Di lantai atas masih ada satu kamar lagi. Kalau kamu malu di sini, kita bisa bercinta di atas. Bagaimana? Bisik Morgan, semakin membuat tubuh Felicia menegang. Wanita itu membalikkan badan, mengalungkan tangannya ke leher sang suami. Baiklah, kita tidur di sini saja. Kan rugi kalau nggak ditempati. Kamu udah nyewa tempat semahal ini kan? Gak ada yang rugi kalau buat kamu, sayang, jawab Morgan mencium bibir Felicia. Bermain lembut dengan bibir candunya itu memberikan hisapan panjang di sana. Felicia mengerang saat lidah Morgan membelit lidahnya, saling menarik dan bertukar saliva. Sepertinya mereka tidak akan menunggu sampai nanti malam untuk menyalurkan hasrat mereka yang terpendam. Morgan langsung menggendong Felicia tanpa melepaskan tautannya dan membaringkannya di atas ranjang. Dan terjadilah sebuah drama yang ditonton banyak ikan yang sedang berenang di sana. Hari menjelang malam, Morgan dan Felicia sudah membersihkan diri dan bersiap-siap untuk makan malam di restoran yang berada di tempat tersebut. Resort mewah, Conrad Maldives Rangali Island. Resort yang berlokasi di kepulauan Maldives itu tidak hanya memiliki kamar tidur dengan pemandangan yang menakjubkan, tapi mereka juga menyulap restoran bawah laut. Ruang yang dibangun 5 meter di bawah permukaan Samudra Hindia itu memiliki desain dinding dan atap menyatu, membentuk lengkungan 180 derajat. Sang arsitek sengaja menggunakan bahan tembus pandang sehingga pengunjung bisa menikmati eksotika ikan-ikan yang menari di sekeliling batu karang dari ruang seluas 9 kali 5 meter itu. Ini benar-benar nyata? Tanya Felicia masih tidak percaya dengan keindahan yang ditawarkan di tempat itu. Iya sayang, ini nyata, jawab Morgan, mengarahkan Felicia ke meja yang tersedia. Felicia segera duduk setelah Morgan menarik sebuah kursi untuk dirinya. Morgan, kaukah itu?
Seru sebuah suara seorang pria. Morgan dan Felicia langsung menoleh, dan seketika wajah Morgan langsung berubah melihat siapa yang ada di depannya saat ini. Dia ingat, gara-gara pria inilah dulu Morgan merenggut keperawanan Felicia. Setelah kejadian itu, Morgan tidak pernah bertemu lagi dengannya. Apakah dia harus berterima kasih kepadanya karena berhasil membuatnya bertemu dengan Felicia? Ataukah Morgan harus menghajar orang itu saat ini juga?